Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, masih bersama saya Nur Faiza dalam Kepri Terkini. Saat ini saya sedang berada di salah satu wilayah penyekatan yang ada di Tanjung Pinang selama masa PPKM darurat, tepatnya di wilayah Kota Piring. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Yani, Kepala Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kegiatan untuk hari ini kira-kira apa saja nih Pak? Ini adalah hari kedua yang pemberlakuan PPKM darurat di Kota Tanjung Pinang. Ya, jadi sesuai dengan Inmendagri nomor 20 tahun 2021 dan Wali Kota juga telah mengeluarkan surat edaran pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Kota Tanjung Pinang mulai tanggal 12 Juli sampai tanggal 20 Juli di Kota Tanjung Pinang. Adapun kegiatannya adalah pembatasan. Yang pertama pembatasan pergerakan orang, ya pembatasan orang dengan menertibkan ya tempat-tempat usaha yang masih buka. Ya. Adapun tempat-tempat yang boleh buka untuk pemberlakuan PPKM darurat ini yaitu instansi atau tempat-tempat usaha yang pertama yang kritikal seperti pelayanan kesehatan, pengamanan, ketertiban masyarakat, kebutuhan air minum seperti itu ya. Terus ada yang esensial ya, seperti di perbankan, mal-mal ya, mal-mal penjual sembako itu boleh dibuka dengan pembatasan. Selain di luar kritikal dan esensial itu harus tutup gitulah karena mengurangi mobilitas penduduk di Kota Tanjung Pinang. Oke Pak, baik. Kalau untuk penyekatan yang dilakukan seperti yang kita tahu itu letaknya ada di mana saja Pak? Terus ada penyekatan yang kita lakukan ya, yaitu ada di perbatasan kilometer 15 arah ke Uban, terus ada Sungai Pulai itu arah ke Gijang, terus ada di Wacope dan ada di pelabuhan Sri Bintan Pura dan pelabuhan Bayintan. Kira-kira kesulitannya apa saja sih Pak dalam melakukan penyekatan dan PPKM darurat ini? Sebenarnya kesulitannya masih ada masyarakat yang belum menerima sepenuhnya PPKM darurat ya. Contoh ya kemarin ketika kita membuat SOP ya dari pihak kepolisian membuat SOP setiap yang masuk ke Tanjung Pinang ya kita kan harus menunjukkan kartu imunisasi, kartu vaksin ya, sertifikat vaksin ya, dan terus harus di rapid di tempat seperti itu. Jadi masih ada juga ya masyarakat yang tidak mau di rapid bahkan ya tidak mempunyai sertifikat imunisasi ya harus kembali tidak boleh masuk ke wilayah Kota Tanjung Pinang. Oke. Terakhir Pak, himbauan untuk warga masyarakat Tanjung Pinang khususnya dalam masa PPKM darurat ini Pak. Himbauan kepada masyarakat ya patuhi surat edaran Wali Kota ya yang sudah dikeluarkan. Ini untuk kebaikan kita semua ya karena kita tahu ya angka Covid ya di Tanjung Pinang ya cukup tinggi ya. Tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak melakukan ini tidak akan turun. Ya, jadi dengan harapan ya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya berharap angka Covid ini akan turun dengan pemberlakuan PPKM darurat di Kota Tanjung Pinang ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, sekian tadi wawancara kita bersama Bapak Ahmad Yani, Kepala Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Saat ini saya sedang bersama Ibu Nining Widiastuti selaku Kanit Raja Wali Satlantas Polres Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk teknis di lapangan selama PPKM darurat ini untuk setiap perbatasan itu seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak. Jadi untuk pembatasan setiap perbatasan itu wajib ada Mbak, karena kita juga mengurangi mobilitas masyarakat khususnya dari wilayah Bintan yang masuk ke Tanjung Pinang dan begitu pula sebaliknya dari Tanjung Pinang menuju Bintan. Dan ini sudah kami letakkan beberapa petugas dari gabungan unsur Polri maupun TNI serta gabungan Disub dan Satpol PP. Nah kemudian untuk adanya masyarakat harus diketahui yaitu khusus membawa
sertifikat vaksin setiap kali berpergian kemana-mana. Kemudian untuk masyarakat yang ingin pergi keluar, baik ke dalam maupun keluar Tanjung Pinang, harus membawa hasil dari swab antigen. Dan swab antigen itu berlaku selama 2-3 hari, masa aktif untuk penunjukan kepada petugas yang sedang melaksanakan pengecekan di perbatasan. Oke. Kira-kira kesulitannya apa saja sih untuk menghadapi PPKM darurat ini? Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanjung Pinang? Untuk saat ini, karena sudah berjalan selama 2 hari PPKM, kendala yang kami hadapi adalah masyarakat yang kurang mengetahui sebenarnya PPKM itu seperti apa. Jadi kami berdiri tegak di sini, biasanya dari kemarin itu cuma menghadapi masyarakat yang berontak tidak mau mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Yang seperti kami laksanakan di wilayah Pos Batu 8 ini, kami laksanakan penyekatan, tetapi ada masyarakat yang masih ngotot untuk nyebrang. Baik, terakhir himbauan dari Ibu Nining Widi Astuti untuk masyarakat selama PPKM ini, Bu. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah hukum Tanjung Pinang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan selama PPKM ini berlangsung dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, harap untuk membawa sertifikat vaksin selama berpergian keluar. Kemudian jangan berkeluyuran dulu kalau tidak ada hal yang mendesak untuk keluar rumah, demikian. Baik Bang, tanggapan Abang selama masa PPKM ini Bang? Ya ada bagusnya, ada tidaknya sih menurut saya, karena kalau yang bagusnya itu ya kita kayak lebih teratur, kita juga bisa nampak juga kan yang mana yang udah divaksin juga dan yang belum divaksin, ya semoga cepat divaksin lah, karena berbahaya juga virus corona kan, nggak gimana ya, nggak tentu juga kan, di mana aja juga kita bisa kena, kadang di rumah juga bisa kena, makanya yang belum vaksin silahkan vaksin lah. Susah sekarang. Oke. Sulit nggak sih melakukan aktivitas selama masa PPKM ini? Lumayan, karena juga kan yang kerja, apalagi yang belum vaksin, khususnya untuk pekerja yang belum vaksin itu kan kasihan juga, nggak bisa lewat untuk bekerja, masih terpotong juga kan, jadi gimana harus bekerja, apalagi yang belum bisa bekerja di rumah gitu, yang khususnya di lapangan, jadi agak susah. Baik pemirsa TV Kepri, saat ini saya sedang berada di perbatasan kilometer 16 arah Tanjung Uban, dan saat ini saya sedang bersama Bapak AKP Safrudin Anwar selaku Kapolsek Tanjung Pinang Timur. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, untuk kegiatan hari ini apa saja Bapak? Untuk hari ini kita melakukan penyekatan, yaitu dalam pelaksanaan PPKM darurat. Karena sejauh ini ya, untuk penambahan COVID yang dimulai kemarin tanggal 12 dan nanti berakhirnya tanggal 20 ya. Dengan pelaksanaan PPKM darurat di sini sangat bagus karena untuk meningkatkan daripada kerumunan masyarakat, khususnya fasilitas-fasilitas tempat yang ada. Kalau seandainya disekat baik dari kendaraan ataupun tempat lainnya, ini akan menurunkan daripada kasus COVID. Untuk pelaksanaan posko PPKM ini ada 2 kriteria yang harus bisa dilewati bagi masyarakat. Yang pertama, dia harus memiliki sertifikat vaksin. Satu. Yang kedua, seharusnya memiliki swab antigen, tapi kebanyakan kita beri kesempatan salah satu yang ada tetap kita ini kan. Kalau seandainya masyarakat tidak ada vaksin, dia wajib swab antigen. Karena kalau seandainya tidak mau, yang bersangkutan tetap kami blokir untuk kembali ke tempat. Karena untuk pelaksanaan daripada swab antigen sudah disiapkan dari Dinas Kesehatan dengan gratis diperlukan kepada masyarakat. Demikian, Bu. Kira-kira kesulitannya apa saja Pak dalam menghadapi razia selama PPKM ini Pak? Kalau kesulitan saya rasa tidak ada ya, namun ada beberapa hambatan ya dalam penyekatan di sini. Mungkin ada kurangnya masyarakat yang tahu dalam pelaksanaan ya PPKM darurat di sini. Namun demikian kami tetap dengan humanis menyampaikan pelaksanaan kegiatan di sini sehingga masyarakat bisa memahami sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Kami sebagai Padal di wilayah khususnya Tanjung Pinang Timur ini ada 5 penyekatan, yaitu penyekatan prokes terhadap
tempat-tempat keramaian seperti kedai kopi, swalayan, mall ataupun toko-toko yang sifatnya non elektrikal atau non esensial. Untuk penyekatan daripada 5 titik di sini, pertama prokes, yang kedua penyekatan di kilometer 8, yang ketiga penyekatan di kilometer 10, yang keempat penyekatan di kilometer 16 arah Tanjung Uban, yang terakhir penyekatan kilometer 16 arah Kijang. Demikian, Pak. Terakhir Bapak, himbauannya untuk warga masyarakat selama PPKM darurat ini, Pak. Saya mengimbau kepada masyarakat, kalau seandainya tidak perlu dan tidak penting untuk melaksanakan keluar, cukup di rumah. Karena untuk meringankan kami dalam melaksanakan tugas. Kalau seandainya masyarakat sangat penting, yang penting kriteria dari 2 poin di sini harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya program PPKM darurat di sini. Baik pemirsa TV Kepri, saya Nurfaiza Jawas melaporkan langsung dari salah satu lokasi perbatasan selama PPKM darurat ini dalam Kepri terkini. Kembali ke studio. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri.